Pertemuan hari ini adalah mengenai proses kontraksi otot. Tujuan dari pembelajaran mengenai kontraksi otot adalah mengenai perbedaan kontraksi isotonik dan isometris, karakteristik molekuler 3 tipe muskuloskeletal dan kaitannya dengan kekuatan dan daya tahan masing-masing tipe, kekuatan dan power yang dihasilkan dari kecepatan kontraksi dan muskulus yang terlibat, kekuatan, kecepatan, dan durasi dari kontraksi, perbedaan antara twitch dan tetani, pengaruh tendon muskulus pada fungsi kontraksi, kelelahan otot, dan faktor intraseluler yang menyebabkan kelelahan. Selanjutnya, matriks kategori dari struktur enzimmatik karakter fungsional 3 kelompok serat muskulus, yaitu fast glikolitik, fast oksidatif glikolitik, dan slow oksidatif. Origo dan insertio muskuloskeletal dapat mempengaruhi kerja mekanik muskulus, motor unit, dan proses recruitment motor unit selama kontraksi muskulus pada beberapa variasi kekuatan kontraksi. Effect of exercise on the skeletal muscle. Mengenai general function of muscle adalah movement atau stability of somatosphere, movement of splenosphere, heat production atau musculus thermogenesis, coulombic pressurization, heartbeat, structural integrity of blood vessel, communication pada facial muscle. Fungsional karakteristik maksudnya adalah excitability, ability, kemampuan menerima respon rangsang, conductivity, ya kemampuan menerima stimulus dan ditransmisikan, contractility adalah kemampuan memperpendek dari rangsangan bila terangsang, extensivity adalah kemampuan stretching atau memanjang, elasticity adalah kemampuan pemanjangan dari otot. Klasifikasi otot berdasarkan struktur adalah otot rangka, otot polos. Berdasarkan inervasi adalah otot sadar atau voluntary muscle dan otot tidak sadar. Selanjutnya menurut fungsinya adalah otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Protein daripada otot adalah berdasarkan kolagen protein, berdasarkan struktural protein, kontraktil, dan enzimatis protein. Tipe daripada serat otot atau muscle fiber yaitu ada tipe 2 fast glikolitik, ada tipe merah atau slow oksidatif, ada low oksidatif di mana mitokondria lebih sedikit, ada kontraksi cepat, ada kelelahan, ada aksi daripada otot atau pergerakan otot. Itu perbedaan otot merah dan otot putih. Anda bisa baca sendiri. Otot merah yang termasuk otot merah tipenya adalah slow oksidatif, itu di mana banyak mitokondria dan mioglobin. Kemudian fast glikolitik, otot putih, diameternya lebih besar, banyak glikogen dan kemampuan pompa kalsiumnya lebih besar. Otot putih atau disebut fast oksidatif itu diameternya lebih kecil,
banyak mitokondria dan ada miosin aktivase yang cepat. Tipe-tipe tadi sudah saya sebutkan, ini rangkumannya bisa Anda baca sendiri. Vas glikolitik tipe 2B. Jadi sifatnya adalah banyak anaerobik glikolisis, cepat lelah, sedikit mitokondria, dan kontraksi kekuatannya lebih kuat, motor neuronnya lebih besar, dan serat-serat ototnya terutama pada limb, otot-otot tangan dan otot-otot pada jari atau mata, itu biasanya termasuk tipe 2B. Jadi ini merupakan rangkuman daripada sifat otot merah dan otot putih. Anda bisa baca sendiri rangkumannya ini. Rata-rata daripada manusia itu adalah pada umur kira-kira pada maskotnya rata-rata manusia itu 55 hot switch dan slow switch-nya 45, itu kebanyakan. Ini adalah bagaimana motor unit. Saya kira Anda bisa baca pada anatomi dan histologi. Saya hanya merangkum atau mengingatkan kembali apa artinya motor unit di dalam otot rangka. Jadi di sini jelas dari satu motor unit adalah menerapi beberapa serat otot atau muscle fiber. Apa yang disebut twitch otot adalah suatu kontraksi, single kontraksi yang terdiri dari fase laten, fase kontraksi, dan fase relaksasi. Jadi ini nanti hubungannya dengan kalau kita mau mengkontraksikan otot dengan cepat, maka aplikasinya ada di olahraga, di mana kita harus mengerjakan pemanasan lebih dulu supaya fase laten dipercepat. Jadi kalau ada event-event olahraga, kita harus melaksanakan pemanasan sebelum pertandingan. Itu maksudnya adalah untuk mempercepat fase laten di dalam twitch ini. Jadi single twitch itu sekali kontraksi, masa-masa kontraksi. Jadi gambarannya jelasnya seperti ini. Jadi masa laten, masa kontraksi, dan masa relaksasi, itu namanya twitch, satu kali kontraksi. Di ini penjelasannya ya, fase kontraksi, fase delay, fase kontraksi, relaksasi, dan tensinya. Jadi secara umum gambaran kontraksi ini pada contoh-contoh, misalnya pada otot gastrocnemius, soleus, ini contohnya kontraksinya, kecepatan kontraksinya. Kemudian kita lanjut dengan masalah kelelahan. Yang disebut kelelahan ada dua menurut Silverstone di sini, adalah kelelahan sentral, tipe kelelahan sentral dan perifer. Ya, kelelahan sentral prosesnya ada di central nervous system, kemudian ke somatic motor neuron. Kalau perifer itu adalah neuromuscular junction, kemudian pada kontraksi eksitasi kontraksi, pada kontraksi dan relaksasi suatu otot yang bersangkutan yang dipakai. Misalnya kalau kita lari, otot gastrocnemius, kalau pusat misalnya, kalau kita banyak belajar, misalnya kelelahan ada banyak di CNS, tapi selanjutnya kita juga
menderita somatik, kelelahan somatik. Di sini pembagian otot-otot pada limb upper limb atau kelelahan pada inferior limb, pada lengan, tungkai dan lengan. Jadi Anda bisa baca sendiri. Ini juga bagaimana mengenai recruitment daripada otot-otot. Jadi satu serabut otot motoris bisa merekrut bermacam-macam otot, serabut otot atau beratus serabut otot, sehingga kontraksinya bisa lebih kuat kalau rekrutmen ototnya lebih banyak. Sekarang mengenai isometrik dan isotonik. Jadi kalau isometrik artinya iso sama, metrik itu panjang otot sama, kalau isotonik tegangan sama. Jadi contohnya adalah kalau kita mendorong tembok maka panjang otot tetap tapi tegangannya berubah. Kalau isotonik misalnya kita mengangkat barbel, jadi tonusnya, berat barbelnya tetap, tapi kita melakukan kontraksi berubah, jadi konsentrasi dan ekstensi. Ini salah satu kontraksi isometrik yang digambarkan melalui grafik. Jadi ada grafik sebelum kontraksi dan grafik setelah kontraksi, bagaimana gambaran daripada sarkomer. Anda sudah dapat nanti kontraksi, bagaimana pemendekan dari suatu sarkomer bila kontraksi otot. Tonus adalah tegangan daripada otot kalau kita misalnya mengangkat beban. Ini adalah contoh dari gangguan. Kalau spastik itu gangguan ada di central nervous, kalau flaccid adalah gangguan ada di setelah sentral, itu setelah keluar dari medula spinalis. Nanti kita dapat gangguan saraf pada blok selanjutnya. Jadi di sini hanya contoh saja apa artinya flaccid dan hipertonik atau spastis. Nah, di sebelah gambaran adalah mengenai sumasi. Sumasi adalah bertambahnya kontraksi dari beberapa serabut otot. Gambarannya sumasi, jadi satu twist disambung twist yang lain waktu pada waktu recovery. Jadi ini ada sumasi. Jadi sebelum recovery sudah ada kontraksi lagi, namanya sumasi. Jadi ini gambaran sumasi. Ya. Ini juga gambaran dari sumasi dipersering maka akan terjadi tetani. Jadi sebelum terjadi rekuperasi terjadi kontraksi otot lagi sehingga terjadi tetani. Namanya tetani, penyakitnya namanya, misalnya kita kalau menderita tetanus maka otot-otot rahang akan berkontraksi terus yang disebut tetani. Jadi sebelum relaksasi dia berkontraksi lagi. Ini namanya tetani. Ya. Lanjut. Nah, ini otot-otot, bagaimana gambaran otot-otot yang fatigue atau lelah. Jadi biasanya kalau kita sudah berkontraksi, misalnya kita jalan atau lari, maka lama-lama kekurangan penurunan terjadi oksigen dan energi, sehingga selain itu juga glikogen dan glukosa, maka akan terjadi kontraksi, ini kontraksi kelelahan, ya, tipe-tipe kontraksi kelelahan. Jadi lama tetanus fatigue, lama terjadi sumasi atau
terjadi fatigue ya. Ini apa yang terjadi pada central fatigue, jadi perubahan daripada otot-otot disebabkan gangguan sentral ya. Selain itu juga kontribusi dari kelelahan itu juga ada gangguan keluarnya kalsium di dalam perifermetik ya. Juga ada hasil daripada gangguan terdapat asam laktat yang menumpuk dan kekurangan glikogen. Gangguan otot yang lain adalah terjadi otot yang hipertrofi, atrofi, dan hiperplasia. Hipertrofi artinya otot itu karena dilatih terus, misalnya atlet bodybuilding itu dilatih sehingga otot-otot tangan dan dada membesar, itu namanya hipertrofi. Kemudian tapi jumlah fiber serabut ototnya, ingat itu jumlahnya masih tetap, tapi fibernya yang terjadi hipertrofi. Kalau pada atrofi itu juga total massa totalnya itu juga ikut menurun, maka terjadi atrofi. Biasanya kalau pasien-pasien menderita kelumpuhan tidur sehingga tidak bisa gerak, maka kakinya akan mengalami atrofi atau mengecil otot-ototnya. Itu ada istilah myografi, adalah alat untuk kalau kita jantung namanya elektrokardiografi, tapi kalau alat untuk kegiatan daripada otot namanya elektromyografi atau gambarannya elektromyogram. Itu biasanya mengukur aksi potensial daripada otot-otot. Jadi apakah ototnya itu neuropatis atau myopatis. Ini gambaran dari elektromyogram, tapi kita tidak punya di sini, mungkin di rumah sakit Sangla ada. Ya. Ini saya ulang kembali mengenai kontraksi dan vasolaten, kontraksi dan relaksasi, tapi gambaran daripada kontraksi mikrokontraksinya, jadi barang daripada sarkomernya di sini. Saya kira sudah saya jelaskan, maaf ini saya ulang kembali mengenai tipe otot daripada skeletal. Jadi saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini mengenai origoinsertio. Jadi pada otot lengan itu ada tendon dan origoinsertio. Berbeda dengan otot-otot pada muka. Jadi di sini jelas sekali origo dan insertio pada otot-otot pada membran superior. Jadi bagaimana kita memfleksikan lengan bawah dan lengan atas. Lengan bawah, lengan atas fleksi dan ekstensi. Di dalam otot ini ada otot antagonis, ada sinergis, ada yang agonis yang sama-sama bergerak. Jadi mungkin di anatomi Anda sudah tahu nama-nama otot yang antagonis apa, yang agonis apa. Saya sudah tidak jelaskan anatominya, Anda harus belajar dari anatomi mengenai bisep. Ya. Ini salah satu contoh otot yang bukan di tulang itunya, insersinya di tulang, tapi origonya ada otot-otot muka. Jadi misalnya masseter itu origo insersinya, insersio dari mandibula, origonya ada zygomaticus, tulang zygomaticus. Ya, saya kira Anda bisa, jenis ini contoh saja.
Anda tahu dari anatomi. Jadi kalau misalnya otot temporalis itu untuk mandibula, atau elevasi mandibula, maka originnya ada di parietal, otot dan temporalis frontalis, dan insersinya ada di mandibula. Pada platysma itu untuk mengangkat dan menurunkan bibir itu semua oligounsurnya ada di otot, dan itu ada di kulit, insersinya di kulit daripada muka bawah. Itu contoh bahwa oligoinsursio tidak harus selalu di tulang. Ini tadi ketika kembali prinsip daripada isometrik. Jadi isometrik berarti untuk latihan-latihan di mana latihan-latihan itu memerlukan panjang otot yang tidak berubah. Jadi misalnya latihan untuk meningkatkan kekuatan, jadi latihannya harus isometrik, misalnya latihan mendorong tembok. Latihan isometrik yang lain misalnya latihan eksentrik dan konsentrik. Jadi kalau eksentrik itu extension daripada lengan, konsentrik ada atau flexing daripada lengan atas. Jadi isotonik itu biasanya terdiri dari eksentrik dan konsentrik. Kalau isometrik itu tensinya biasanya sedang. Kalau isotonik biasanya tensinya rendah, tapi dia tonusnya yang tidak berubah. Jadi tonusnya tetap namanya isotonik ya. Jadi itu biasanya waktu konsentrik, waktu dengan konsentrik ya. Kalau kita melatih program penguatan strength itu biasanya dipakai latihan dengan konsentrik dan isometrik, eksentrik, itu semua biasanya dengan mengangkat barbel. Isotonik konsentrik itu biasanya contohnya kita mengangkat barbel ya. Jadi di sini pada latihan dengan bawah misalnya. Tapi latihan-latihan tadi tidak boleh dilakukan pada penderita dengan tekanan darah tinggi dan jantung. Jadi latihan-latihan yang untuk menguatkan atau strength ya, baik itu isotonik, isometris itu tidak dianjurkan pada penderita yang tekanan darah tinggi dan sakit jantung. Kalau istilah kerja itu ada beban kali jarak. Jadi misalnya kita pergerakan kontraksi itu biasanya menjadi panas. Jadi kebanyakan banyak energi itu menjadi panas. Jadi kalau kita olahraga, panas tubuh juga akan meningkat. Pada suatu kontraksi yang isotonik, misalnya kita mengangkat beban itu biasanya menjadi lebih rendah, otot-ototnya memendek dan jaraknya diharapkan bisa maksimum. Kalau pada tetanik, kontraksi tetanik, respon ulangan itu menyebabkan tetanik. Kalau tetanik, frekuensi tetanik dengan gabungan daripada setelah kontraksi recovery, tapi ada rangsangan kontraksi lagi sehingga menjadi kontraksi tetanus. Pada waktu kontraksi maka terjadi aktin ketemu myosin, jadi maka terjadi kontraksi. Pada orang meninggal
setelah terjadi kontraksi, maka tidak ada ATP lagi yang dihasilkan karena orang sudah meninggal, maka kontraksi itu disebut rigor mortis. Jadi untuk merelaksasi suatu kontraksi itu perlu ATP. Sehingga ATP tidak ada, kalsium tidak ada, maka akan terjadi kontraksi dan kira-kira 2 jam pada orang meninggal sudah mulai terjadi rigor mortis. Itu contoh bahwa relaksasi itu perlu ATP dan magnesium. Itu ada beberapa terminologi, misalnya motor unit, Onan law. Ini Anda bisa baca sendiri. Pada ini load artinya beban, tension artinya tegangan pada otot, isometrik tadi sama muscle, spindle, aparatus semua ada di anatomi. Golgi tendon, organ juga ada di anatomi. Itu saya berikan contoh-contoh yang penting di dalam kontraksi otot. Nah, ini contoh daripada suatu twitch. Dan yang di bawah, karena terjadi somasi sering, maka akan terjadi tetanus. Akibatnya terjadi kelelahan. Ya, ini juga contoh-contoh bagaimana suatu kontraksi. Atau trepo juga fenomena kontraksi yang dirangsang setelah recovery, ada kontraksi lagi, dan itu namanya trepo. Ini juga contoh tetanus. Ini beberapa Anda bisa baca. Ini contoh daripada mikrokontraksi, anti sliding daripada myosin dan aktin. Ya, Anda nanti dapat di video mengenai mikrokontraksi. Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kontraksi otot, efisiensi kontraksi otot. Itu misalnya beban dan tension atau tegangan. Jadi misalnya kalau kita bawa beban, tensinya akan meningkat. Ya, juga kalau kita bebannya berat, itu akan meningkatkan tension. Ya, kalau kita ada istilah yang Anda harus tahu adalah preload dan afterload. Preload artinya kita sudah mengangkat beban baru kita kontraksikan. Kalau afterload setelah angkat beban. Ini contohnya adalah beban sebelum kontraksi. Nah, misalnya kita bawa beban. Ya. Nah, preload itu panjang sebelum dikasih beban, itu preload. Ya. Contohnya kalau kita juga gambarkan mengenai sarkomer, jadi antara Z sampai Z disebut sarkomer, di mana di sini dijelaskan bagaimana waktu laten ini sebelum kontraksi, ini kontraksi, ya, ini relaksasi, ya, ini jarak antara Z line, ini namanya sarkomer. Ini contoh grafik daripada panjang sarkomer pada tension. Oh, saya kira sudah tadi ya. Ini ulangan kembali. Maaf 2 kali ya. Jadi sekali kontraksi ini artinya tetanus, artinya somasi. Ya. Ini keterangan ini yang afterload adalah beban setelah mulai kontraksi, itu namanya afterload. Ini beban pada kontraksi di sini contohnya bebannya 2 kilo pada isotonik dan isometrik. Jadi kalau isotonik bebannya tetap, panjangnya berubah. Kalau isometrik, kontraksi isometrik itu panjangnya tetap, toniknya yang berubah. Ya. Ini mengenai kecepatan dan resistensi daripada kontraksi. Jadi yang ini dengan resisten tinggi, dengan ini yang rendah, jadi kontraksinya kuat, dengan resistennya medium. Ya.
ini adalah grafik daripada bagaimana kekuatan atau power otot dengan kecepatan dan force, kekuatan dan kecepatan. Jadi misalnya kita nanti aplikasinya dengan praktikum vertikal jam. Ya. Di sini Anda tahu metabolisme, mungkin Dr. Asri menerangkan mengenai metabolisme dan energi. Ada metabolisme yang anaerobik pada otot, ada yang aerobik. Jadi yang anaerobik itu ada yang dari kreatin, ada yang dari glikolisis dari glukose. Jadi ATP-nya cuma 2, hasilnya di sini asam laktat. Kalau glukose atau glikogen dengan aerobik respirasi nanti hasilnya di sini tertulis 36 ATP, ada CO2 dan H2O. Ya, Anda bisa baca sendiri mengenai metabolisme di sini. Bagaimana pada kontraksi otot itu perlu energi ATP. Jadi selalu ATP dibuat di mitokondria. Jadi nanti Anda bisa belajar dari metabolisme di otot. Jadi ada mitokondria yang menghasilkan ATP di sini. Juga pada metabolisme cortical ini dihasilkan asam laktat. Kalau anaerobik, kalau aerobik yang dihasilkan ada 2O dan di sini saya ambil dari saya botol, maaf ini ulangan lagi ya, ada 2 mengenai otot, kelelahan otot dibahas dari sudut ATP-nya. Jadi ATP-nya makin menurun kita akan mengenai kelelahan karena metabolisme di dalam kontraksi itu perlu energi itu dari anaerobik dan aerobik. Yang dari anaerobik tadi menghasilkan asam laktat sehingga menyebabkan lelah. Jadi asam laktat pada orang yang kelelahan akan lebih tinggi, akan meningkat. Fungsi daripada tendon itu menghantarkan tendon yang mengikat, itu di dalam anatomi mengikat, menempel ke tulang dan menempel tulang yang selanjutnya sehingga terjadi hantaran untuk kontraksi otot. Ligamen itu juga signifikan dalam biomekanik daripada gerakan otot. Tendon ini secara anatomi Anda di sini pada tipe 1 misalnya itu ada fibril kolagen. Ada fungsinya untuk menghantarkan kekuatan dari tulang, juga untuk mengkompresi kekuatan dari tulang. Pada otot yang tipe 1 biasanya ini komposisinya 86% tendon pada berat ring dan lisin, prolin, hidroprolin itu blood supply semua Anda bisa baca dari anatomi. Ya, jadi di sini signifikannya pada gerakan-gerakan yang berhubungan dengan biomekanik. Mengenai istilah oxygen gap itu adalah misalnya kita lari 100 meter kemudian berhenti, maka kita ada hutang oksigen, itu yang disebut oxygen gap. Jadi orangnya akan terengah-engah napasnya untuk mengeluarkan CO2 dan mengambil oksigen. Di sini di dalam ototnya akan kekurangan oksigen dan asam laktat atau piruvat meningkat, glikogennya juga berkurang, ATP juga harus diganti. Jadi oksigen debt artinya hutang oksigen. Secara kesimpulan maka manusia tendon dan otot
jaringan otot itu bereaksi secara dinamik dan mekanik, bebannya baik dinamik maupun mekanik untuk meningkatkan sintese kolagen. Ini adalah istilah dari spasmo atau kontraksi otot yang tidak disadari. Ada cramp, itu spasmo yang sakit. Ada tic, itu artinya twitching atau di kelopak mata itu kejutan. Ada tremor, itu gerakan ritmik tapi tidak disadari. Ada fasciculation, involuntary twitch, jadi tidak disadari di bawah kulit. Bagaimana kita kalau olahraga, apa yang diakibatkan kalau kita olahraga? Ada dua, ada short term dan long term. Ada short term adalah yang waktu kita olahraga akibat terhadap tubuh. Kalau long term adalah kalau kita latihan olahraga, bagaimana akibatnya setelah 3 minggu, setelah 1 bulan, itu nama akibat kronis. Jadi kalau akibat olahraga yang short term, yang pendek, itu misalnya peningkatan volume darah pada otot. Kemudian setelah olahraga kita mengalami kelelahan pada otot. Kelelahan yang parah disebut exhaustion, itu kelelahan yang lebih parah. Kalau misalnya ada lagi gangguan kerusakan, kalau kita terlalu banyak olahraga terjadi kerusakan pada otot. Ada juga kalau kita misalnya tidak mau warming up dengan bagus, kita akan terjadi cramp misalnya, itu gangguan-gangguan pada waktu olahraga. Pada akibat yang olahraga akibat panjang, misalnya ukuran-ukuran dari otot menjadi besar yang disebut hipertrofi, misalnya pada olahragawan bodybuilders. Bagusnya koordinasi otot-otot, misalnya koordinasi untuk olahraga, misalnya kita koordinasi antara otot antagonis dan agonis. Misalnya kalau kita latihan olahraga tertentu, itu sudah terjadi koordinasi otot. Artinya kalau tidak, kita harus belajar dulu. Misalnya kita mau bermain bulu tangkis, kita harus ada otot-otot, koordinasi otot bulu tangkis. Blood supply adalah bagaimana kebutuhan darah untuk otot-otot yang dipakai olahraga. Nah, selanjutnya, efek daripada olahraga itu ada keuntungannya adalah meningkatkan jumlah mitokondria sehingga energi diproduksi lebih banyak. Tadi koordinasi, kekuatan, keseimbangan, ketepatan, agilitas, kelincahan, body composition, reaction time, muscular endurance, dan flexibility. Jadi semua olahraga tertentu itu akan memperbaiki sifat-sifat daripada otot-otot sehingga kita bisa bermain dan berprestasi. Itu contohnya, ya. Ini yang total, maaf, saya ulang. Ini referensinya dari Severton dan Cannon. Saya kira terima kasih perhatiannya.